Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya anak-anak? Yang nggak berangkat hari ini banyak ya? Kita doakan aja ya nggak berangkat segera, misalkan sakit atau halangannya bisa segera, yang sakit ya segera sembuh. Nah, untuk hari ini, belum nyambung ya. Ini kita tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Iya, sambil hiburan di samping ada bapak tukang yang lagi sambil nunggu nyambung. Nah, punya permainan. Ya, kalian sambil ngelatih konsentrasi kita, punya permainan yaitu tepuk. Yaitu kalau kalian bilang kemarin tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang 2 kali. Malam tidak tepuk. Kalau sore 3 ya. Pagi, siang, sore, malam 0, nggak tepuk ya. Cek sound, kita cek sound. Kalau bilang selamat pagi sekali, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, oke. Lagi ulangi. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, oke, konsentrasinya sudah bagus semuanya. Kok nggak mau ngonek? Nih, sambil tak pegang aja biar kalau nggak ada aktivitas kayaknya mati. Yaitu untuk menguasai kekuatan dari eksponen. Kekuatan dari eksponen. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Aslinya adalah itu. Sebagai kata pengantar itu ada kata-kata, bukan dari kata-kata saya, itu kata-kata dari ChatGPT. Selamat datang para calon inovator. Hari ini kita akan menjelajahi dunia bilangan. Bilangan berpangkat yaitu atau sering disebut sebagai eksponen. Konsep ini bukan hanya sebagai teori buku, ya, karena ini adalah dasar dari semua bidang. Ya. Kenapa dasar dari semua bidang? Kalau kamu, misalkan ini jurusan TKJ, nah, di TKJ atau komunikasi jaringan, kita menghitung berapa banyak yang bisa kita pasang itu kita menggunakan bilangan berpangkat. Misalkan kayak ada berapa bit, itu 2 pangkat berapa, 2 pangkat berapa. Misalkan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 menghitungnya gimana? Nah, kok tadi udah konsentrasi, sekarang kenapa lolos konsen ini? Udah konsentrasi di awal. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Berapa 2 kali 2 kali 2? Nah, 2 pangkat 3 atau 8. Itu kalau di TKJ kadang kita sebutnya sebagai 8 bitnya ya. Untuk awal sebagai pengenalan bilangan berpangkat ya, seperti contoh yang ada di depan. Kalau 2 dikalikan sebanyak itu 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. 2-nya dikalikan ini 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikalikannya sebanyak 5 atau bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Yang perlu diketahui yang mungkin belum pernah kalian dengar, yaitu kalau 2-nya itu adalah disebut sebagai basis atau bilangan yang akan dikalikan atau dipangkatkan. Ya, N-nya itu yang disebut sebagai eksponen, itu sebagai basis. Nanti biar ingat. Ya, sambil bentar.
sebagai aktivitas mandiri atau latihan. Kalau coba tuliskan 3 pangkat 4 dalam bentuk perkalian berulang dan hitung hasilnya. Berarti kalau 3 pangkat 4 tadi itu adalah nulisnya gimana? Coba ditulis dulu di buku masing-masing, guys. Yo. 3 pangkat 4. Nah. Connecting terus ini. Kayaknya laptop saya tidak suka dengan proyektornya, atau proyektornya tidak suka dengan laptop saya ini. Untuk jaringan sudah bagus kan? 3 pangkat 4 coba. Ini ya. Yang ini. Oh. Nah, 3 pangkat 4. Kalau 3 pangkat 4 itu kalau kita bentuk dalam perkalian berulang, nulisnya kira-kira gimana? Dan hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 81. Benar. Cara menghitungnya tadi gimana? 3 kali 3 kali. Nah, kalau kita dalam diagram atau menggunakan bahasa pemrograman di kalkulator, pangkat nanti kita ganti dengan seperti tanda, seperti huruf A ya, kayak huruf caping, kayak gambar caping. Ini adalah simbol pangkat. Kalau kamu nyari pangkat di kalkulator, beberapa kalkulator ada yang menuliskannya seperti ini. Nah, kayak caping. Itu adalah menunjukkan dari perpangkatannya. Basisnya berarti, basisnya berapa? Kalau ini berarti berapa? Basisnya berapa ini? Ini bacanya berarti berapa? 4 pangkat. Nah, 4 pangkat 3. Basisnya berapa? Basis itu apa tadi? Bilangan yang dikalikan berarti berapa? 4. Jangan sampai bingung dengan ini. Ini 3 pangkat 4, sengaja ini dibalik 4 pangkat 3. Harus tahu. Kalau ini basisnya dia 3, eksponennya dia 4. Kalau ini kebalik, basisnya eksponennya. Nah, untuk yang berikutnya ada salah satu sifatnya, yaitu yang pertama ada pangkat 0 dan pangkat 1. Kalau pangkat 0 itu kita menggunakan dasarnya dari mana? Kalau pembagian sama, itu nanti nilainya 1. Pangkat 0 kok bisa bagian sama? Kalau ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat. Nah, kebetulan pangkatnya sama, itu kan dikurangi, maka dia menjadi pangkat 0. Nah, pangkat 0 kenapa nilainya 1? Karena bilangannya sama. Tapi dengan syarat tadi ya, yaitu A-nya tidak boleh 0. A-nya yang tidak boleh 0. Jadi ya, berapapun dipangkatkan 0, kecuali 0 ya, kecuali 0 itu nilainya adalah 1. Jadi kayak contoh misal, saya coba di sini ya. Yang sana biar agak kelihatan, tak miringkan. Nah, misalkan kalau tuh gampangnya, yang paling gampang 7 bagi 7. Nah, sebenarnya 7 bagi 7 ini dia 7 pangkat 1. Kalau nggak ada tulisan pangkatnya, berarti dia adalah pangkat 1. Bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangi. Jadi 1 kurangi 1. Yang kayak kemarin. Ini satunya tetap dari sini. Lah 1 kurangi 1 berapa? Nah, jadi berapapun itu nanti yang di sini, kalau dipangkatkan dengan 0, nilainya adalah 1. Nah, ini yang sebagai pedoman, nanti jangan sampai salah. Ya, berapapun Pak, koma-koma mau pecahan? Iya.
Selama dia dipangkatkan dengan 0, maka nanti hasilnya adalah 1. Nah, terus yang sebelah kanan kok itu apa? A pangkat 1 sama dengan A ya tadi. Kalau dia perkaliannya cuma 1 misalnya 7, nggak dikalikan dengan 7 lagi atau satu angka, maka dia sama saja dengan, karena 7-nya ada 1, ya kita berarti bisa nuliskan 7 pangkat 1. Atau 7 A pangkat 1 tadi, itu nilainya sama dengan, nah, nanti kalau Pak ada 8, ini pangkatnya pangkat 0 Pak, berarti kan nggak ada pangkatnya. Bukan. Kalau nggak ada pangkatnya, karena dia angkanya cuma 1, berarti dia pangkat. Nah, yang diingat-ingat itu. Karena yang sering lupa dasarnya di sini. Ada pangkat 0, dikiranya nanti jadinya 0, bukan 1. Yang pangkatnya nggak ada, dikira pangkatnya pangkat 0. Padahal harusnya, kalau pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Kalau pangkat 1 itu sama aja seperti bilangan itu sendiri. Atau kayak kamu biasa nulis tanpa pangkat. Jadi sebagai kesepakatan aja, kalau tanpa pangkat itu berarti dia bilangannya berpangkat 1 sebagai pengantar. Ya, sifat yang pertama ini ya. Untuk sifat yang pertama, yaitu ada bilangan perkalian bilangan berpangkat. Sebagai contoh, di sini Pak Evan punya contoh 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Itu sudah dituliskan. Kalau 2 pangkat 3, itu kan berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3. Kalau 2 pangkat 4, 2-nya dikalikan sebanyak 4. Terus kok jadi pangkat 7, Pak? Nah, coba dihitung. Tadinya 3 di sini, ini 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2-nya ada sebanyak. Nah, itu. Kalau 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4, kita bisa menghasilkan 2 pangkat 7 itu. Jadi kalau ini rumus yang pertama, wah ini perlu konsentrasi lagi nih. Ayo kepalanya jangan ditaruh, nanti ngantuk. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, yang harus diperhatikan adalah basis ya, basis. Basisnya harus sama. Baru bisa kita gunakan sifat yang pertama tadi. Basisnya berapa? Ini basis 2. Maka jawabannya nanti berbasis 2. Kalau pangkat kalikan bilangan 4, nah pangkatnya diapakan? Nah, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Contohnya seperti yang ada di sana. Berarti nanti jadinya 3 tambah 4. Atau 2 pangkat 7. Itu prinsip dasarnya. Nah, nanti untuk yang bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat. Ingat, basisnya harus sama ya. Contoh yang di sana itu berapa? 3. 3 pangkat 5. Ini kalau kurang lihat 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, sebagai contoh misalkan gini, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Ini kan 3 pangkat 5 berarti 3-nya dikalikan sebanyak, nah 5 kali 3 pangkat 2. Terus dia akan pakai gini, disederhanakan. Kalau bahasamu biasanya dia apa? Dicoret. Nah, kan kalau perkalian ini bolehnya, kalau perkalian ini seringnya nyoretnya sembarangan. Pak, sementing podo coreti. Enggak boleh kalau itu penjumlahan. Karena dia perkalian, boleh kalian sederhanakan ini. Nah, sisanya berapa? Nah, sisanya 1, 2, 3. Atau 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 3. Dari mana kalau bisa dapat 2 pangkat 3? Paling mudah adalah atas dikurangi
bawah. Kalau lebih besar yang bawah gimana? Kalau ini misalkan soalnya dibalik, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 5, hasilnya berapa? Hah? Ingat tadi gimana caranya? Atas dikurangi, nah, atas kurangi bawah. Atasnya berapa? Bawahnya? Berarti 2 dikurangi 5. Nah, Pak Men, Pak. Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti 3 pangkat min 3. 3 pangkat min 3 itu berapa, Pak? 3 pangkat min 3 itu berapa? Saya nggak tahu cara ngitungnya, Pak. Kita simpan dulu. Nah, kalau kita pakai cara yang di sini, berarti ini 3 pangkat 2, berarti 3-nya 2. 3 pangkat 5, berarti 3-nya di sini perkalian 3 sebanyak. Kalau disederhanakan gini, nah, yang sering salah itu kayak ini. Dicoret, karena ada dicoret, hilang. Sebenarnya bukan dicoret sekali lagi, tapi disederhanakan. Jadinya apa? 3 bagi 3 itu 1. Jadi bagian atasnya ada angka 1-nya sebenarnya. Ini bagian bawahnya juga ada angka 1-nya, Pak. Iya, ada angka 1-nya. Karena dibagi dengan 1 nilainya tetap, maka hasilnya nggak usah dituliskan. Nah, kalau ini beda. Karena yang 1 di atas, kita masih pakai 1. Yang di bawah, 3 pangkat. Ada berapa 3-nya? Nah, jadi 3 pangkat min 3 itu sama dengan 1/3 pangkat. Nah, pertanyaan saya, 3 pangkat 3 berapa? Hah? 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 berapa itu? Nah, 27. Tapi karena dia posisinya di bawah, berarti kita nulisnya 1/, bukan min ya. Jadi yang sering salah itu di sini. Pak, pangkat negatif nanti hasilnya negatif. Enggak. Kalau pangkat negatif belum tentu bukan hasilnya negatif, tapi pangkat negatif itu jadinya nanti pecahan. Itu yang perlu diingat. Nah, untuk yang berikutnya ini ada coba latihan, kita coba gabungkan. Nanti kalian bisa minta tolong bantuannya dari Google, atau misalkan yang paling mudah yang sering kalian gunakan AI apa? ChatGPT. Yes. Paling pintar pokoknya kalian kalau gunain ChatGPT, nggak usah diajarin, udah bisa toh. Jadi coba bikin aplikasi sederhana. Kalau TKJ masa bikin aplikasi sederhana nggak bisa, nanti malu-maluin. Coba bahasanya. Nah, bikinnya gimana? Karena Pak Erhan juga nggak terlalu hafal, ya. Tanya aja sama ChatGPT. Mana ChatGPT-nya ya? Oh, ini. Ini tadi sempat tanya-tanya nih sama ChatGPT. Waduh, hilang. Kok disconnect terus ya? Jadi ini saya berikan beberapa contoh, ini contoh aja. Ini tadi sedikit bermain-main dengan ChatGPT. Oh maaf, belum tersambung. Cannot. Nah,
Nah, ini nanti coba bisa kalian juga buat seperti ini. Ini contoh yang saya buat. Lihat. Kelihatan kurang jelas. Gede. Nah, ini contoh. Biar kebaca. Ini saya tanya sama ChatGPT aja. Gak usah repot-repot ya kalau nge-prompt ya. Kalau mau bikin program, tanya ChatGPT udah bisa. Contohnya, ini saya minta buatkan rumus perkalian bilangan berpangkat dengan bahasa Python. Dengan tambahannya ini, dengan memasukkan nilai-nilai. Jadi kita bisa menghitung nanti. Ya. Harapannya nanti bisa menghitung. Misalkan mau berapa, pangkat berapa, nanti hasilnya jadi pangkat berapa. Nah, hasil dari ChatGPT-nya punya saya seperti ini. Hasilnya ini. Hasilnya di ChatGPT ini. Tapi tadi yang saya coba tulis, saya rubah sedikit. Kalau ini hasil nanti yang ditampilkan hasilnya adalah hasil perpangkatannya. Misalkan 2 pangkat 3 berarti yang ditampilkan adalah 8. Nah, yang saya minta nanti kalau ini pangkat ini dikali ini pangkat ini hasilnya berapa, pangkat berapa. Tanpa menghitung hasilnya saja, langsung ditemukan pangkatnya. Contohnya seperti ini. Tadi yang sedikit sudah saya edit. Nah, di situ hasilnya saya ganti M plus N. M-nya apa? Nanti ada M-nya itu input, masukkan pangkat pertama. N-nya pangkat keduanya berapa. Pak, misalkan banyak lagi nambah, boleh. Tinggal kamu deklarasikan. MNO, misalkan sini O sama dengan CINT. Ini ada yang keliru, nanti kalau masuk mesti salah. Ini. Jenisnya integer. Nah, tadi contoh yang di sana pakainya float. Float itu nanti ada koma-komanya. Kalau ini saya bikin integer itu bilangan bulat. Ya, jadi jenis-jenis bilangan pada pemrograman ada banyak. Nanti kamu bisa cek nanti kalau misalnya bingung, Pak, belum hafal. Selamat pagi. Waduh, lupa. Ya, selamat pagi tepuknya berapa kali? Ben konsen nih. Selamat siang. Selamat malam. Ya, konsen lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Ada yang kurang 1. Nggak konsen ini. Sore berapa kali nih sore? 3. Ya. Nanti coba kalian buka ChatGPT masing-masing. Kita coba bikin program. Sederhana saja. Coba yang kalian buat, nanti coba tentang bilangan berpangkat tadi. Ya. Kalau punya Pak Irfan, tadi sudah membuat contoh menjumlahkan eksponen atau perkalian bilangan berpangkat. Coba yang kalian buat, nanti yang ini. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti boleh ditampilkan gantian hasilnya di depan. Tanya ChatGPT dulu, boleh misalkan mau ngarang seperti punya Pak Irfan. Misalkan mau ngarang bisa nggak Pak? Bisa aja. Yang penting, nah, ada misal contoh yang sederhana seperti ini. Ada 3. Oh iya, yang warna hijau itu dia tidak ditampilkan. Itu hanya pengantar. Istilahnya kalau di program keterangan. Jadi dia nggak berefek apapun. Saya mau nulis itu masukkan apa aja. Itu enggak masalah. Yang warna hijau, yang ditandai dengan pagar. Ya, dia kayak enggak dianggap. Jadi kalau kamu nembak cewek, kalau pakai bahasa Python kok jawabannya ada pagarnya, berarti kamu enggak dianggap. Nah, ini enggak dianggap. Perintah yang dianggap semuanya yang di depannya ini. Jadi yang ada pagarnya ini dia nggak dianggap. Boleh kamu ganti misalkan AMN, hasilnya di sini mau M kurangi N. Nah, pangkat pertama dikurangi pangkat keduanya. Misalkan contoh, ini boleh kamu edit. Misalkan ini contoh punya Pak Irfan. Mau diedit di
buat pembagian. Ya. Ininya pembagian ini berarti titik 2. Karena mau pakai titik 2 seperti ini. Nah, itu saya di titik 2, tapi di sana rumusnya masih rumus penjumlahan. Ketika dijalankan, menjalankannya pakai yang ini. Yang lingkaran itu. Nanti akan putus. Ini putus nyambung. Ya. Putus nyambung. Baru berapa menit udah putus nyambung terus nih. Itu C9B. Oh ya, 9B. Sudah? Nyambung ya? Oh, belum. Sambil coba dibuka Google Colabs-nya, atau ChatGPT-nya dulu wes. Coba sambil buka ChatGPT-nya. Nah, boleh pakai prompt yang saya gunakan. Kalau saya tadi menggunakan prompt-nya, bentar, masih connecting. Nah, saya prompt-nya itu. Coba masing-masing gini wes, biar beda. Nanti saya minta tampil satu. Dari sini sifatnya yang pembagian bilangan Nah, yang kelompok ini coba bikin yang bilangan berpangkat dipangkatkan. Sifat yang bilangan berpangkat dipangkatkan, ya. Nanti coba ditunjukkan dari ChatGPT-nya dulu, enggak apa-apa. Seperti apa? Kita coba bahas nanti. Kelompok yang ini apa aja ya? Perkalian. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Ini yang pembagian tadi udah. Oh iya, gini aja. Yang ini perkalian bilangan berpangkat, tapi basisnya yang beda. Nah, dengan basis yang berbeda. Basis yang beda itu yang gimana sih? Contohnya yang sifatnya yang ini. Ini nih. Kamu yang kelompok 3 sifatnya yang ini. Misalkan A pangkat M dikali B pangkat M. Tapi eksponennya atau pangkatnya yang sama. Kamu tanyakan ya. Coba cari yang ini. Terus, nah kelompok terakhir mirip dengan ini tapi pembagian. Jadi kalau kelompok 3 nyari ini ya. Kelompok yang keempat, pembagian bilangan berpangkat tapi yang sama eksponennya. Kalau sama eksponennya kira-kira seperti apa? Coba dicari dulu, di searching di ChatGPT. Boleh. Langsung dicoba. Sifat-sifatnya itu seperti apa? Nanti coba dituliskan. Ayo. Silahkan dicari. Ayo dicari. Gabung satu kelompok bareng, kerjasama bareng, boleh nggak harus mau muter, mau keliling. Nah, tanyanya ditambahi prompt untuk bahasa Python ya, kalau ya. Nah, kalau pengen buat programnya, ditambahkan promptnya untuk bahasa Python. Nanti akan disiapkan bahasa Pythonnya seperti yang dicontohkan di bawah tadi. Disconnect lagi. Gimana? Ya? Yuk. Yang sini bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah, ada contohnya kayak
bilangan berpangkat dipangkatkan itu yang ini. Misalkan ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, A pangkat M dipangkatkan lagi N, jadinya berapa? Jadinya gimana? Boleh diskusi dengan teman satu kelompok ini satu baris, nanti salah satu menampilkan ya hasilnya seperti apa kira-kira. Kelompok 2, 3, dan 4. Ini sambil saya tak coba menghubungkan lagi. Putus nyambung. Sudah ada yang mau menampilkan? Ini yang bilangan berpangkat dipangkatkan. Contohnya seperti ini ya. Ini yang kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ini proyek, nanti ini proyek ini nanti. Ini kelompok 3 dan 4. Ini sudah ada contohnya malahan. Nah, ini contohnya. Tapi tak tutup nggak jadi. Jadi rumusnya yang tadi yang digunakan itu. Ini kelompok 3, kelompok 2. Ini kelompok 1 yang ini. Pembagian bilangan berpangkat. Saya coba di searching. Boleh kerjasama, boleh diskusi dengan temannya. Tidak harus coba kerja sendiri. Ya, di mana? Yang mana? Kelompok 3. Perkalian bilangan berpangkat. Nah, basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Basisnya beda, pangkatnya sama. Kalau sini pembagian bilangan berpangkat, basisnya beda, pangkatnya sama. Basisnya berbeda. Ayo, jajal, dicoba. Basisnya berbeda, pangkatnya atau eksponennya sama. Nanti jadinya seperti apa? Kesel. Yang menit 35. Siswi. Gantian.
pakai mirroring. Ayo, wis urung, ketemu urung. Ayo ini kelompoknya. Ayo, coba. Udah ketemu? Udah, nanti apa mau ditampilkan dulu di mirroring? Ditampilkan dulu, nggak usah ditulis di Google Classroom, nggak apa-apa. Ditampilkan dulu hasilnya seperti apa. Nanti coba kita bahas bareng-bareng. Oh, sampai mana? Ayo, iya. Aduh. Sampai apa? Udah ketemu? Mau ditampilkan? Hah? Nanti? Kalau mau nampilkan pakai pencerminan layar. Ya enggak? PV-nya nyalakan dulu. Pencerminan layar. Nggak usah harus nyambung wifi. Penting wifi-nya nyala aja. Udah nyala, Pak? Udah kalau udah nyala udah. Ini. Biasanya ada bawahnya pencerminan. Coba pengaturan. Nggak muncul. Terus nggak muncul. Ini turbin. Tambahan ini tuh ya. Oh, ini proyeksi layar ada. Ini proyeksi layar. Ini aja. Ini cari. Nih. Mulai. Jadi carinya pencerminan layar. Dah. Gelem. Nah, ini sama kayak HP saya nih. Belum nyambung udah ditolak. Oh, nggak mau. Jadi pagi juga nggak mau. Sama itu. Sama Alan. Coding itu. Oh, belum masuk udah ditolak. Terus mau. Ini siapa? Nah, tadi yang mana tadi? Coba. Wah, kok putus lagi? Nanti kalau coba lagi dicerminkan tadi. Biasanya yang kalau wifi-nya nggak stabil gitu. Langsung aja proyeksi layar. Mari kasih. Baru. Yang lain dulu, ini kok susah. Belum connect. Baru mau connecting, udah putus. Belum nyambung, udah diputuskan. Yang kelompok ini udah ketemu? Coba ditampilkan boleh. Coba aja ditampilkan dulu. Nah, makanya nggak kelihatan, tampilkan dulu aja. Ini punya yang udah tampil. Ini udah tampil. Coba di scroll yang atas. Malah. Ayo di scrollkan. Nah, kodenya biar kelihatan kodenya aja. Nah, ini yang lain coba dicek. Kira-kira kalau ini dijalankan,
Nanti hasilnya kira-kira apa? Ada yang bisa menganalisis ini enggak? Ini benar. Nanti tetapi ketika dihasilkan, dia akan menghitung hasil perpangkatannya. Jadi misalkan, kalau tadi kan saya mintanya ini kamu. Punyanya kelompok 2. Saya contohkan ini, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Kan hitungnya harus 2 pangkat 3 kali 4 ya. Harusnya 2 pangkat 12. Nah, karena Pak Irfan, maksudnya Pak Irfan jadinya ini. Nah, tapi kalau pakai ini, nanti 2 pangkat 12-nya dihitung. 2 pangkat 12 itu berapa? Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1020. Baru 10 wing. 1020, 2000, sampai 4000 berapa? 4 giganan. Ya, itu yang dihitung. Jadi kalau ini nanti hasilnya hasil dari kayak kamu ngitung kalkulator. Keluar lagi. Yes. Nah, itu kelompok 2 ya. Yang kelompok 1 sama 34. Ya udah belum? Siapa yang mau nampilkan? Gak apa-apa ditampilkan. Gak ada yang salah. Ini tuh HP-nya tuh. Ininya aja, programnya aja. Ini luas banget, Pak. Yang ini yang lain? Udah, coba ditampilkan. Coba ditampilkan aja. Nanti kita bahas. Gak bisa cara nampilkan ya? Wifi-nya nyalakan dulu. Udah. Digeser dulu aja. Cari mirroring. Nih, transmisi layar. Selanjutnya. Ini ya. C98. Coba. Realme itu udah mulai tampil. Apa? Di apa namanya? Nanti kalau udah, enggak terhubung ya. Oh, udah. Nge-lag. Bentar, tunggu sebentar. Itu pasti kehamilan ya, Kak? Iya. Kok ketutup? Nah, dibesarkan hurufnya bisa enggak? Di zoom dikit. Nah, ini contohnya yang nggak bisa ya wis. Ada 2. Ini pakai aplikasi ya ChatGPT-nya. Oh, bukan web. Web kan bisa dibesarkan. Kalau saya kan pakainya web, jadi bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Jadi kalau pakai aplikasi nggak bisa di zoom in, zoom out. Ini ada 2 hasilnya. Yang pertama dia mencetak ini pembagiannya. Langsung hasil langsung. Nah, ini hasil sederhananya. Nah, ini cocok bener. Udah langsung mencetak dua-duanya. Mau nyari hasil ketemunya berapa, dicetak sekalian. Kalau ini nanti, misalkan, kalau ketemunya 7/3 pangkat 5 ya. 7/3 pangkat 5 itu kalau dipangkatkan ketemunya berapa, dihitung semua. Nah, ini kalau kita masukkan ke program, nah nanti coba ya. Dicoba sendiri. Kalau dimasukkan ke program, ini hasilnya nanti yang pertama, yang print atau cetak atau tampilkan pertama. Di sini nanti menghasilkan apa? Nilainya. Yang kedua, kalau yang ini hasil sederhana, ini nanti hasilnya yang ini. Jadi A per B pangkat M kayak ini. Nah, jadi kalau hasil yang pertama tadi ketemunya berapa dalam koma-koma nanti ya. Hasil yang keduanya nanti ketemunya ini ya. Udah lumayan bagus untuk kelompok 4. Sip, luar biasa. Ini kelompok 1 sama 3. Siapa yang mau nyoba menampilkan? 1, 3. Oh, ini baterainya sudah mau habis.
Ayo. Salah satu. Sudah dikonekan? Oke. Sudah belum? Wah, ini sukanya temanya pada kegelapan semua ya. Ini tema gelap nih, kalau nggak dimatikan lampunya itu ojo, ayo jadi beto. Ini Pak Erwan tak sama ngecas dulu, baterainya udah habis ternyata. Mau izin ke toilet, oke. Kok hilang? Kita berakar sopo? Ini sopo ini bidik. Kok tabrak-tabrakan? Ayo dicoba lagi, tampilkan lagi. Gantian nampilkannya, kalau mau tampil boleh nanti habis ini. Nanti habis ini coba ada mainan lain. Itu program-program sederhana. Kamu kalau mau nyoba ngitung, nah itu bisa buat latihan di rumah. Jadi kalau ada soal-soal seperti apa, nah itu bisa kamu masukkan ke Google Colab yang contohnya punya Pak Ervan tadi. Programnya kamu copy paste ke sana, itu bisa digunakan. Enak. Nanti tinggal masukkan angka berapa. Nah, oh ini kita cek. Ada 2 ya. Ini apa tulisannya? Ini A sama dengan O langsung. Oh, berarti tidak pakai yang menginput ya. Nah ini nanti langsung dia nyetak langsung hasilnya berapa. Jadi angka pertamanya berapa, angka keduanya. Ini kalau disalin kode, dimasukkan ke Python atau Google Colabs tadi, ke Google Colabs, hasilnya akan kita nggak usah nganu. Misalkan ini 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 langsung ketemunya ini. Nggak ada proses. Kamu pengen ngitung angka berapa, nggak ada prosesnya. Kalau yang punya kelompok 4 tadi, itu kan ada prosesnya. Kamu mau ngitung angka berapa, masukkan angkanya. Mau ngitung angka berapa lagi, masukkan angkanya. Pangkatnya berapa? Nah, dimasukkan. Dia memasukkan angka-angkanya. Kalau udah sesuai, nah, nanti dihitungkan di sana. Kalau ini kamu mau ngitung angka berapa, ya kamu masuk aja di sini, gantinya di sini. Baru nanti ketemu, ini dihitung nanti hasil akhirnya juga sama. Cuman ngeditnya kamu ngedit di program. Kalau tadi bukan ngedit program, kamu menjalankan program. Ngisi selesai, ulang lagi, ngisi selesai, ulang lagi. Nah, ini kalau ini kamu nanti yang ngeditnya di bahasa pemrogramannya. Tinggal kelompok 1, yuk kelompok 1 siapa yang mau menampilkan? Ini boleh di out dulu. Yuk kelompok 1. Kelompok 1 yuk. Kelompok 1. Boleh kan? Ayo kelompok 1 ini biasa apa yang? Kamu, yuk ditutup ra masuk. Nah, paket mau udah pamer apa emoticon, punya emoticon unik-unik. Untuk di ke sini, aku katakan, nah. Kalau ini float ya pakainya. Kalau punya saya tadi kan integer. Integer itu bilangan kayak bilang bulat. Kalau float ini nanti ada komanya. Kalau di Python itu kita, jadi A-nya itu dikasih identitas float itu nanti kayak desimal. Ada komanya, kita bisa masukkan koma. Ini perintahnya masukkan bilangan pokok atau basis. Nah, benar. Masukkan pangkat bilangan, masukkan pangkat penyebut. Tahu bilangan sama penyebut bedanya apa enggak? Itu udah bagus, itu udah disebutkan. Pangkat bilangannya mau berapa, pangkat penyebutnya mau berapa. Tahu enggak bedanya bilangan sama penyebut?
Tahu ndak? Aduh, iki SD ini mau Pak Ervan tak penak area karo guru SD ini. Masuk ngajari SD meneh. Kalau bilangan itu yang di atas garis pembagi atau per. Kalau penyebut yang di bawah. Ya, giling-giling. Giling bisa. Nah, ini yang disebut pembilang. Yang bawahnya yang disebut sebagai penyebut. Jadi pangkat pembilangnya diminta, pangkat penyebutnya diminta. Nah, ini nampilkannya cuma satu hasil hitungannya. Misalkan 2 pangkat 3, 8. Berarti itu yang ditampilkan 8-nya. Tapi kalau ini kan dalam bentuk perkalian, pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Ya, itu contohnya. Rumusnya ada di atas, sudah ditampilkan benar. Tinggal ini kalau mau nampilin satu lagi, tambahin lagi kayak di contoh yang punyanya kelompok 4. Jadi ada print hasilnya, ada print dalam bentuk pangkatnya. Nanti yang harapan yang saya minta, itu kalian nampilkannya nggak cuman print hasil. Kalau print hasil nanti di kalkulator juga bisa. Ya, yang ditampilkan itu juga dari print pangkatnya. Jadi kamu bisa tahu pangkatnya itu pangkat berapa. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, bisa di out gantian, nanti saya tak masuk. Ya? Oke, saya tak connecting. Nah, tak connecting lagi. Gantian. Nah, sekarang kok cepet? Ini kayaknya punya saya harusnya disetting jangan ganggu biar enggak. Jangan ganggu dulu. Jangan ganggu gitu. Nah, wes. Sudah? Oh, sudah masuk. Jadi tadi di kelompok 4 sini ada print tambah lagi boleh. Ya, itu bagus tadi dari hasil 1, hasil 2. Nah. Yuk perhatikan ke depan lagi. Nah, tadi udah dicari masing-masing ya. Ini tadi punyanya kelompok berapa ini? Kelompok 2. Yaitu kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Sebagai contoh, di sini ada 2 pangkat 3, dipangkatkan 2. Atau misalkan saya kasih contoh yang lain lagi. Biar beda. Misalkan saya punya 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, kok bisa dikalikan? Kenapa kok itu bisa dikalikan? Nah, asal mulanya sebenarnya sama kayak yang kamu kemarin. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Berarti 3 pangkat 2-nya ada 4. Berarti 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat. Nah, kalau perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah kan? Ini ditambah sebanyak 4. Berarti 3, 2, ditambah 2, ditambah 2. Nah, ini mesti lupa ini. Perhatikan yuk. Kalau 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Ditambahnya sebanyak 4 kali. Bisa disederhanakan jadi 8. Benar. Kalau menyederhanakan, kalau ini, kalau A ditambah A, wong A-nya ada 2 kok. Kalau A ditambah A,
Nah, 2A. Kalau misalkan A ditambah A ditambah A, berarti karena A-nya ada 3, itu berarti 3. Ini 2-nya ada berapa? Berarti 4 kali 2 atau 4 kali 2. Karena ini bukan A ya. Kalau ini kan 3 kali A, ini 4 kali 2. Jadi kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, boleh ditulis 3 pangkat 4 kali 2. Dari mana? Nah, ini tadi. Itu untuk sifat dari bilangan berpangkatnya. Nah, ini untuk proyek mini. Kita coba nanti menghitung ini. Perhatikan, yuk. Nanti yang sederhana dulu, coba dihitung. Prinsipnya gimana? Coba dinalar dulu nanti. Jika populasi bakteri berlipat ganda setiap jam, ya, setiap jam dia berlipat ganda. Maksudnya gimana? Misalkan sekarang ada 1 bakteri, 1 jam berikutnya berarti ada berapa nanti? Jika populasi bakteri berlipat ganda, sudah silahkan duduk. Setiap jam berlipat ganda setiap jam. Jadi setiap 1 jam dia membelah diri menjadi 2. Bakteri kan biasanya membelah diri dengan berkembang biak dengan membelah diri. Nah, kalau ada pertama ada 1, setelah 1 jam berarti jadi 2. Setelah 2 jam jadi berapa? Ya, dia membelah diri. Pertama 1, setelah 1 jam jadi 2, membelah diri lagi. Kan ada 2, masing-masing bakteri membelah diri jadi 2 lagi. Setelah 1 jam lagi jadi 4. Pertanyaannya di sini tapi enggak. Awalnya ada 2 pangkat 5 bakteri. Ya, ada 2 pangkat 5 bakteri. Berapa banyak bakteri setelah 3 jam? Pertanyaannya ada berapa banyak? Terus tuliskan dalam bentuk pangkat tunggal. Pangkat tunggal itu gimana ya? Yang kayak ini tadi contoh. Misalkan 7 pangkat 6. Ini namanya pangkat tunggal. Nah, ayo coba dihitung dulu. Berapa banyak bakterinya? Kalau ditulis dalam bentuk pangkat tunggal jadinya berapa? Berapa banyak bakterinya? Hah? Coba ditulis, tulis. Ditulis. Nggak ada yang salah, tenang saja. Belajar kalau kita belajar itu tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak mau belajar. Oke. Coba tak hapus ke. Yuk. Saya hapuskan. Tadi baru 2 pangkat 5. Setelah 3 jam. Ada yang mau? Tambahin nilainya wis. Tenang iki Pak Irfan. Yang mau siapkan langsung tak siapke buku daftar. Mas kameramen mau nyoba juga? Enggak. Boleh semuanya, boleh nyoba. Ada ya? Oh, enggak apa-apa, enggak. Tenang. Pokoknya Cek Pak Irfan udah pernah bilang enggak ada yang yang salah itu yang tidak mau belajar. Cobain, boleh. Ayo, nggak apa-apa, langsung, les. Nggak berani. Temenin Pak Irfan. Masa SMK kok nggak berani. Engkau nek kon penekan ning dhuwur piye? Men nek kon penekan tower, wedi Pak penekane wah lak sido dadi masang jaringan. Nih, 2 pangkat 5 setelah 3 jam. Jadinya berapa? Yuk, boleh maju ke depan. Ayo. Ditulis nggak ada yang salah. Wong tenang, koncomu ira nguwani maju. Kamu bisa?
Coba diajarkan ke teman, kira-kira berapa, seperti apa? Boleh? Enggak apa-apa. Tadi siapa? Ayo, siapa sih? Berdua aja wes po, ayo tak kasih satu sepeda lagi. Masing-masing boleh nulis jawabannya. Ya. Ben wani jarine mau ora wani, iki berdua bareng kan wani toh. Dua. Jadi kan yang ditanyakan berapa banyak bakterinya setelah 3 jam. Berapa banyak? Berarti dihitung. Oh, kangelan yo usah bentuk pangkat tunggalnya aja. Misalnya Pak kangelan akeh Pak, ya wis hitung. Dibagi loro rebutan. Coba dihitung ketemunya berapa. Yang lain bisa sambil ngitung. Tadi siapa namanya Pak? Siapa namanya? Siapa? Fahri. Fahri yang mana tadi? Ini 8 pangkat 5. Oke. Terus kita simpan dulu. Kita simpan jawabannya. Punyanya siapa ini? Febri. Kepodo jajaran absen nih. Fahmi Febri. Oh, beda. Iya, tadi kamu punya konsep gimana? Tuh, 5 pangkat 3. 5 tambah 5 tambah 5? Ya, ini kan hasilnya kan 15. Nah. Diambil pangkat 2-nya berdirinya. Oh, gitu. 5 pangkat 3 kan 15 juga. 5 pangkat 3 15. Benar enggak 5 pangkat 3 15? Berapa? 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Bukan 5 pangkat 3 itu 15. Kalau yang 15 itu 5 kali 3. 5 kali 3 bukan pangkat. Ayo. Udah benar belum jawaban temenmu? Yang pertama penyanyinya. Kalau 2 pangkat 5 setelah 3 jam, ingat setiap jamnya dia membelah menjadi 2. Jadinya 8 pangkat 5. Secara ini benar enggak? Secara matematika hasil akhir kalau perintahnya hanya seperti itu benar. Boleh enggak ditulis seperti ini? Boleh. Nah, tapi yang ini mau dibenerin lagi. Sekarang baru B. 3 pangkat 5. Sebenarnya konsepnya di sini udah baik, udah benar. Finishingnya yang kurang ya. Tenang, tapi nggak ada yang salah. Udah berani maju, udah luar biasa. Ini yang kurang. Harusnya apa berarti? Kan 2-nya tetap. Yang dihitungkan per pangkatan 5 tambah 5 tambah 5 tadi berapa? Iya. Pangkat tunggal itu bukan angkanya terus harus 1. Pangkat tunggal itu, yang dimaksud pangkat tunggal itu, oh kamu gimana Pak caranya Pak biar pangkatnya? Oh bener. Oh mikirnya pada kayak gitu, biar nggak jadi lebih dari 10. Oh, yang dimaksud kalian pangkat tunggal itu nggak lebih dari 10. Oh berarti kalau gitu ini bener. Ya, dan dimaksud pangkat tunggal di sini bukan pangkat per pangkat.
Jadi yang pangkat gak tunggal itu gimana? Misalkan gini, 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah, misalkan kayak gini. Ini pangkat gak tunggal, karena ada pangkat lagi. Gitu. Oh, kamu itu mikirnya berarti dari tadi bingung, kayak kemarin kok 15, udah tahu 15 kok nulisnya kayak gitu. Ternyata piye cara menghindarinya lebih dari 10. Oh, hebat. Udah mikir sampai segitunya. Pantesan benar dah, sip. Joshua. Berpikirnya jauh ke depan. Ini kenapa saya katakan benar? 8 itu kan bisa diganti 2 pangkat 3. Lah 3-nya dari mana? Karena dia tadi mikirnya setelah 3. Nah, biar nggak lebih dari pangkatnya, biar nggak lebih dari dia dipangkatin yang di dalam. Boleh enggak? Boleh. Nah ini jadi prosesnya udah bener kayak gini, beda lagi. Idenya banyak toh. Jadi sebenarnya mencari bilangan berpangkat mau bentuk seperti apapun, kayak ini tadi, banyak cara, banyak jalan. Yang penting kamu paham maksud dari soal, maksud dari konsepnya. Jadi proses benalarnya itu banyak. Kayak kamu, Pak, saya mau izin ke toilet, keluar dari pintu ini, mau langsung ke sana boleh, mau muter-muter dulu boleh, kan sama toh. Langsung turun sana, langsung ke toilet boleh. Turun dari sini, belok kanan, muter ke gerbang belakang, baru ke toilet. Sama tujuannya akhirnya. Yang penting itu, jalur yang dilalui, jalur yang pas. Walaupun mubeng-mubeng. Walaupun keliling-keliling kemana-mana, itu yang dilalui jalur yang pas. Kecuali kamu izin, Pak, saya izin ke toilet. Medun langsung ning kantin. Nah, itu salah. Ya. Prosesnya pertama udah bener, turun, terus pas pi. Menggo yang salah, kudune menggo kanan, menggo ngiri. Berbunyi tekan kantin. Nah itu, jadi kalau tadi sudah belajar coding ya dengan Pak Lana, ya, itu kan ada namanya flowchart. Flowchart itu adalah pola berpikir. Kayak ini kita manfaatkan juga kayak gitu. Proses step by stepnya itu dimulai. Oh, saya punyanya ini. Habis ini mau diapain? Proses yang bisa saya lakukan apa? Setelah diproses, dipilah. Kalau benar kira-kira mau diapain? Kalau salah kenapa? Nah, jadi sebenarnya kayak coding itu juga sama, bisa diterapkan di mana? Ya ini nanti buat PR ya. Buat PR-nya nih, buat simulasi pertumbuhan eksponen menggunakan konsep pangkat dari pangkat. Contohnya, tadi ada pertumbuhan bakteri. Yang bisa dibuat lagi, ada pertumbuhan apa kira-kira? Boleh pertumbuhan, boleh peluruhan. Kalau kamu tahu arkeolog nemu kerangka, itu kok bisa tahu? Itu wah umur kerangkanya itu 1 juta tahun yang lalu. Padahal 1 juta tahun yang lalu dia belum lahir, kok tahu? Ada yang tahu kenapa dia bisa menemukan? Nah ini nonton YouTube, nontonnya apa ini? Nonton nih YouTube Kokomelon. Jadi kenapa apa namanya? Kenapa arkeolog ahli sejarah itu bisa mengetahui? Oh ini kerangkanya umurnya 1 juta tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu. Itu ada pedomannya. Yaitu apa? Karbon atau kepadatan tulang yang ditemukan. Jadi standarnya itu ditemukan, oh standar kepadatan karbonnya itu sekian juta. Ada hitungannya, karbon itu setiap berapa tahun dia akan berkurang. Nah, itu dihitung, karbonnya sekarang berarti tinggal berapa juta. Itu berarti berkurangnya berapa tahun. Nah, itu yang, jadi kok kenapa kok arkeolog atau nemu benda kok bisa tahu ini umurnya sudah 500 tahun, ini umurnya 300 tahun. Itu ada hitungannya. Itu yang digunakan tadi. Kalau di sini kita tadi bahasnya pertumbuhan. Pertumbuhan eksponensial. Jadi pertumbuhan yang meningkat. Meningkatnya apa? Kalau arkeolog kita makanya namanya peluruhan. Nanti kalian coba, yo,
Halo, halo. Selamat pagi. Ya, nggak konsen. Selamat siang. Halo, nggak konsen itu. Belum konsen. Selamat malam. Nah, habis ini kalau yang salah tak suruh ngerjain soal di depan ya. Nah, apa nggak usah tak suruh di depan wis. Yang salah tak tanya. Tanya perkalian bilangan atau perpangkatan aja wis yang gampang. Selamat siang. Selamat malam. Aduh, mulai konsen ini. Gara-gara ada hukuman langsung konsen. Selamat sore. Pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Aduh, lah situ kayak hukuman. Langsung konsen kok aneh selamat pagi. Nanti kamu tugasmu di rumah, nih ya, dicari contoh pertumbuhan atau peluruhan. Boleh pertumbuhan, boleh peluruhan. Kalau peluruhan, Pak, jadi kalau peluruhan dia berkurang, misalkan berkurang setengahnya, itu peluruhan. Nah, berkurang setengahnya itu namanya peluruhan. Kalau yang gampang pertumbuhan, Pak, gawe contohnya angel. Bisa tanya siapa? Wah, pinter. Kangelan tanya Mbah Google. Tapi Mbah Google ora terlalu pinter saiki ya. Sing pinter ChatGPT, Mbak Gemi. Mbak Gemi. Kenal Mbak Gemi enggak? Oh iya. Mbak Gemi itu putune. Ya, kita lihat ya. Putune Mbah Google. Itu satu keluarga sama Mbah Google. Putune. Baru lahir kemarin kan. Makanya putunya. Ya, kamu satunya pertumbuhan peluruhan. Kamu carinya salah satu aja. Besok coba kita bahas masing-masing contohnya apa. Boleh cari explore yang banyaknya. Pertumbuhan apa? Ini contohnya pertumbuhan bakteri. Tadi saya pengen menyontohkan ada peluruhan dari karbon dari kerangka. Jadi kalau ini nggak ada yang tertarik sama sejarah ya? Wah, Pak Ervan kok tertarik sama sejarah? Jadi ada orang nemu kayak kemarin nemu gimana itu? Di Kendal ada kayak candi. Ternyata banyak candi di Kendal itu. Ada yang nemu candi, candinya sampai udah umur beberapa apa ya tahun. Kamu nggak tahu, ternyata di Kendal itu banyak ternyata candi-candi peninggalan. Tapi sayangnya itu kita nggak punya museum. Candinya itu batunya ditinggal, ada yang di pekarangan orang, diangkut karena orangnya itu mending orangnya tertarik sama batunya, batunya dipindah ke pekarangannya. Diopeni dia, dibikin ke rumah-rumahan. Itu di Mbojada. Jadi rumah seorang nyimpen batu-batu peninggalan sejarah, dibikin ke museum sendiri. Nah, Pak Ervan suka nih masa kayak gitu. Jadi membahas masa lalu yang bagus. Jadi jangan melupakan sejarah. Sejarah itu bagian penting dari hidup, jangan sampai dilupakan. Nah, ini yang tadi kelompok berapa ini? 3 dan 4. Tadi kelompok 4 sudah bikin. Ini kelompok 3. Tadi juga sudah bikin. Pak Cedot ya apa, Pak? Ketawa pasti Pak Irfan tahu lah. Kamu bahas siapa? Tidak apa-apa. Oh, nggak bahas apa-apa. Ya udah. Jadi tadi yang kelompok 3 sama kelompok 4. Kelompok 3 tadi bahasnya ini ya, bilangan berpangkat. Tapi basisnya beda. Kelompok 4 tadi ini. Kemarin sama udah bahas di
Excel belum? Di informatika? Belum. Tapi WPS Office sudah belajar ya. Di WPS Office itu ada apa namanya? Ada kayak Google Sheet. Punyanya Google ini, kalau Google Sheet, kayak di WPS juga ada Excel-nya. Nanti tugas kalian, berarti tugasnya ada berapa? 2 ya, perhatikan. Yuk. Selamat siang. Iya gue. Siapa yang salah mau? Tugas kalian yang pertama tadi apa? Mencari contoh. Kok belum geser? Nah, sulapan. Telat mikirnya. Mencari contoh dari konsep pertumbuhan. Tugas yang kedua, bikin data. Hah? Di tempat saya udah, di sini belum. Nah, dia kok tahu nih lemot. Berarti nggak pintar ya. Ternyata komputer apa alat elektronik ada yang nggak pintar, lemot kok. Tugas yang kedua ini, kamu buat tabel di Excel atau Google Sheet. Google Sheet itu di mana ya? Kamu buka Google Drive, ada Google Sheet-nya. Untuk membandingkan hasil ini. A pangkat B di pangkatkan N. Terus A pangkat B dikalikan dengan B pangkat